Dan jumhur berpendapat bahwa syarat yang berkaitan dengan sholat id itu diadakan adalah ketika orang itu adalah mukim. Yang disebut mukim itu memang dia bertempat di situ tinggalnya. Sekalipun mungkin kampung aslinya di mana, tapi dia memang kesehariannya tempat di situ. Karena kerja di situ dan seterusnya, kemudian dia meniatkan mukim di situ. Pulangnya bisa jadi sebulan sekali, mulai itu bisa. Nah seperti itu. Maksudnya begini, kalau umpamanya di situ semua warganya itu ternyata apa? Musafir semua, ya kan? Tiba-tiba kan apa namanya ketika menunggu perjalanan ternyata menemui bulan Ramadan kalau zaman dulu udah kebayang. Kemudian pas begitu perjalanan di Ramadan seperti itu kan di antara mereka ada yang puasa dan enggak. Kemudian setelah diperhitungkan tibalah waktu sholat id dan dia masih dalam perjalanan tapi berkumpul. Jamaah tuh banyak sekali berkumpul dan itu di tempat peristirahatan. Nah pertanyaan apakah mereka melaksanakan sholat id? جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwati, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita berkumpul kembali untuk membahas kajian berkaitan dengan beberapa hal ringkas tentang hukum-hukum dalam agama kita. Dan kita masih dalam Arba'in Al-Mundhiri dalam ahkam dan kita masuk di hadis ke-18. Setelah kita membahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat Jumat. Dan kita masih masuk di hadis ke salat Idaini. Itu salat Idaini dan beliau memasukkan pembahasan hukum salat Jumat dengan salat Idaini ini digandengkan karena di situ ada unsur kesamaan, yaitu dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan sholatnya. Sehingga di situ kita dapatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id dengan sholat Jumat berada di atau sholat Id berada di hari Jumat, maka ada rukhsah bagi sebahagian orang ketika sudah sholat Id dia tidak sholat Jumat dan normal menjadi sholat zuhur biasa, tidak hadir di jamaah Jumat karena tidak terwakili dengan jamaahnya ketika sholat Id seperti itu. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam dan ini hukum berkaitan dengan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dua perkumpulan, dua bentuk jamaah yang di situ adalah sama, maka ada hukumnya seperti tadi. Maka beliau setelah menjelaskan tentang salat Jumat masuk di salat Idaini dan mengambil salah satu hadis yang berkaitan dengan hal tersebut agar kita bisa membedakan bahwa ada perbedaan dalam salat Id, salat Jumat dari beberapa sisi.
Adapun dari sisi pelaksanaannya ada kesamaan. Ya. Seperti itu, yaitu kesamaannya adalah jamaah. Adapun kaifiyah, waktu, kemudian tempat, kemudian sunnah-sunnahnya di situ apa istilahnya, banyak perbedaannya. Ya, seperti itu. Ini diantara. Tapi dari sisi apa? Ada jamaahnya, maka beliau langsung setelah Jumat ke salat Id. Qala al-haditsu samin ashar. Hadis ke-18. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah wala marratain bi ghairi adhanin wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW, yaitu sholat Id. Ghaira marrah wala marratain, bukan satu kali, bukan dua kali. Artinya adalah sepanjang setiap berlalu tahun Nabi ada dan menunaikan sholat, maka kami ikut sholat. Disebutkan ini. Tapi apa yang disebutkan? Bi ghairi adzanin wala iqamah. Di mana sholat Idain tersebut, Idul Adha dan Idul Fitri, ini tanpa adzan, tanpa iqamah. Jadi pembahasan tentang apa hal ini disebutkan, ya, di mana Nabi SAW diceritakan bahwa beliau sholat Id bersama sahabat tanpa adzan, tanpa iqamah. Seperti itu. Maka di sini dalam hadis ini yaitu ada penjelasan tentang pertama berkaitan dengan sholat Idul Adha, sholat Idain ini, yaitu tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Dan sholat yang mirip berkaitan dengan harus berjamaah itu adalah sholat Jumat, sholat Id, sholat khusuf, termasuk di dalamnya juga istisqa. Ada yang disyariatkan untuk berjamaah. Maka di sini pertama ada yang disebut dengan nida, sholat sholat Jumat ada adzan dan iqamah. Ya. Kemudian selain dari itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ada yang tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Ada juga seruan. Yaitu ketika salat kusuf, sholatul jami'ah. Ya. Adapun ketika istisqa maka diumumkan, informasikan. Kalau memang dikhususkan salat bersama imam. Tapi tidak ada seruan. Ya. Nah, di dalam salat Id pun tidak ada riwayat ada seruan. Seperti itu. Jadi salat-salat yang tadi ada jamaah, kemudian dengan salatnya bentuk salatnya ada jamaah begitu ya. Ada khutbah atau ada penyampaian sesuatu. Di situ ada yang di situ ada adzan dan iqamah, ada yang tidak ada. Ya, ada yang dengan menyebutkan seruan as-salatu jami'ah. Jadi seperti umpamanya ketika terjadi gerhana, dan ketika terjadi gerhana maka dikumandangkan as-salatu jami'ah. Ya, salat gitu kan. Ayo salat barengan gitu kan. Kumpul di sini. Nah, ini tentang salat Id, ya, tidak ada. Yang kedua berkaitan dengan nida ini. Idza adzan atau aqama fi salatil Id. Fal ulama yaquluna bi anna hadza bid'ah. Dan itu terlarang di situ. Berarti itu adalah bid'ah karena Nabi SAW tidak pernah melakukan. Dan ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Jelaskan seperti itu ya. Kemudian berikutnya
ada 2 hari raya Id ini, kita lihat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Id ini agar umat ini berada dalam di hari-hari kegembiraan, kesenangan. Jadi kalau 2 hari raya ini jangan sedih, harus gembira. Tapi banyak orang yang nangis di hari raya. Sabab mentaham pura gitu. Oh, berakan gitu kan. Berlebaran tidak dosa. Padahal hari raya itu adalah untuk bergembira gitu kan. Bukan untuk bersedih. Ya seperti itu. Anda kebayang? Jadi hari raya itu adalah hikmah udah bergembira. Jadi pas Idul Fitri ya untuk kegembiraan. Idul Adha apalagi ya, bahkan Idul Adha itu dengan ayam tasyrik itu ya ini ayam akal, yaitu makan dan bersenang-senang seperti itu. Dan Idul Fitri untuk kegembiraan ya. Apalagi Idul Fitri itu adalah kegembiraan saat menuntaskan apa? Menuntaskan kesempurnaan ibadah. Seperti itu. Bahkan yang tidak menuntaskan sempurna pun berhak untuk bergembira. Nah, disebutkan di dalam hadis karena apa namanya? Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Salat Id ini sebagai pengganti ya, sebagai pengganti dari 2 hari raya yang terjadi di mana? Di Madinah ketika itu orang bergembira dengan ini. Rasulullah SAW telah menyebutkan kad abdalakum, yani bima huwa khair. Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kondisinya. Jadi paham ya? Jadi hikmahnya itu adalah untuk kegembiraan. Seperti itu. Untuk kegembiraan, gembira dan seterusnya. Dan gembiranya maksudnya gembira tentang apa? Syariat ini. Kemudian berikutnya, apa hukum sholat Id? Sholat Id ini, kita sebutkan dengan ringkas saja, adalah sesuatu yang memang bagian dari agama Allah, syiar yang disyariatkan sholat ini. Dan Id di dalam apa? Di dalam Islam itu hanya dua. Dan Id ini adalah hari raya besar dalam Islam itu hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, seperti itu. Ini kondisinya. Jadi dalam Islam itu bersuka cita, ramai, ada ibadah khusus, berkumpul, dan seterusnya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Dan itu disebutkan di dalam hadis tadi, itu merupakan pengganti dari 2 Id yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah. Seperti itu. Nah, hukumnya adalah apakah dia wajib, sunnah, atau bagaimana? Di sini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa hukum sholat Id itu, Idul Fitri Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dan ini qaulnya Al-Imam Syafi'i. Yang kedua adalah fardu kifayah. Ini qaulnya Imam Ahmad. Yang ketiga adalah qaulnya Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah, bahwa sholat Idain itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Itu fardu ain, semua orang wajib. Dan ini khusus Idul Idain, itu Idul Fitri, Idul Adha.
Ya, seperti itu. Adapun sholat Jumat kemarin kita telah jelaskan siapa saja yang diwajibkan ya. Dan ini adalah sholat Idaini. Dan di sini kita sebutkan bahwa yang menyatakan berkaitan dengan kenapa berbeda seperti ini. Kalau madhab Syafi'i jelas ini termasuk amalan apa? Sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu kifayah artinya kalau sudah ada yang menunaikan maka gugurlah. Tapi kalau disebutkan fardu ain maka dia adalah sesuatu yang wajib dan setelah itu dia harus menunaikannya. Nanti akan ada permasalahan ada ya hukum qada atau untuk sholat yang tertinggal apa? Sholat idnya. Seperti itu dan itu ada. Dan di dalam ayat Al-Quran disebutkan fasalli li rabbika wanhar itu berkaitan dengan sholat Idul Adha. Ya. Nah ini. Dan yang kedua adalah hadis Nabi SAW di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada apa? Al-Huyyad wal Awatik itu perempuan yang sudah balik, ya, merdeka dan yang lainnya itu untuk keluar menyaksikan Id. Dan diperintahkan itu berarti apa hukumnya? Wajib. Tapi pada ya siapa? Syafi'i dan Malik yang mengatakan bahwa itu adalah bukan wajib tapi apa? Sunnah ya berdasarkan hadis umum. Yang wajib itu dalam Islam adalah hanya sholat lima waktu atau nazar dari sholat sunnah atau yang lainnya. Yang wajib itu nanti. Begitu. Mana Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa 5 sholat yang Allah tetapkan ya seluruh hambanya. Kemudian ditanya apakah ada yang lainnya, maka Nabi mengatakan tidak, kecuali kalau isinya adalah berkaitan dengan sunnah saja hukum. Itu pendapat apa madhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa sunnah muakkadah. Gitu ya. Ini diantaranya. Jadi hukumnya ada yang mengatakan bahwa apa? Wajib, kemudian sunnah muakkadah dan ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya istilahnya ketika sudah ada yang melaksanakan maka baginya tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bagaimana hukum berkaitan dengan apa? Bentar ya. Bagaimana hukum bagi orang yang kondisinya ketika disebutkan semua orang harus sholat id? Adakah sholat id itu dilakukan bagi orang yang apa namanya bebas tanpa ada aturan? Maksudnya begini. Jadi apakah sholat id itu ada ketentuan dari pemerintah izinnya atau tidak? Kita mau sholat id izin halal ke pemerintah. Karena kan kita tahu bahwa sholat id itu tadi disebutkan para ulama ada yang mengatakan apa? Mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah begitu. Nah ketika dilaksanakan sholat id dan kondisinya kan berkaitan dengan apa? Masyarakat. Nah, kalau di Indonesia jelas diatur. Tapi kalau maunya ditakdirkan,
pemerintah nggak ngizinin, apalagi pas COVID, tidak ada sholat id, sholat apa masing-masing di rumah, dan seperti itu. Gimana? Seperti itu. Maka di sini di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa ada persyaratan untuk sholat id itu di sini. Ya, persyaratan harus apa? Ada persyaratan bahwa izin dari imam, ya, seperti itu. Paham ya? Tapi mazhab Imam Bali mengatakan bahwa kalau sholat id itu sah sendiri, berarti apa? Tidak ada kategorinya siapa? Harus ada izin dari pemerintah, dari imam. Ya, laksanakan aja sholat. Ketika memang di situ adalah waktunya sholat. Kebayang kan? Ya, seperti itu. Nah, dengan demikian kita akan sebutkan pula berkaitan dengan apa? Kalau sholat id, kalau sholat id, kalau sholat id itu umpamanya kita dalam kondisi safar. Ketika safar, ya jelas ya. Ketika safar itu udzur. Ya, sholat Jumat juga tidak wajib ketika safar. Nah, apalagi kalau sholat id itu hukumnya apa? Sunnah, gitu kan? Bagi yang berpendapat sunnah makan. Bagi yang berpendapat wajib, maka ketika safar bagaimana? Maka ketika safar ya pada saat itu maka tidak wajib baginya karena uzur dia untuk menunaikan sholat. Apabila tidak berkaitan dengan masalah sah dan tidaknya, memang sholat ini jelas menunaikan itu adalah sah ya. Tapi ketika itu apa? Kalau dia tidak sholatin bagaimana? Termasuk yang menghukumnya apa? Wajib sholat, gitu kan? Nah, ketika safar seperti itu tidak ada. Dan jumhur berpendapat bahwa syarat yang berkaitan dengan sholat id itu diadakan adalah ketika orang itu adalah mukim. Yang disebut mukim itu memang dia bertempat di situ tinggalnya. Sekalipun mungkin kampung aslinya di mana, tapi dia memang kesehariannya tempat di situ. Karena kerja di situ dan seterusnya, kemudian dia meniatkan mukim di situ. Pulangnya bisa jadi sebulan sekali, mulai Nah seperti itu. Maksudnya begini, kalau umpamanya di situ semua warganya itu ternyata apa? Musafir semua, ya kan? Tiba-tiba kan apa namanya ketika menunggu perjalanan ternyata menemui bulan Ramadan kalau zaman dulu kita kebayang. Kemudian pas begitu perjalanan Ramadan seperti itu kan di antara mereka ada yang puasa ada yang enggak. Kemudian setelah diperhitungkan tibalah waktu sholat id dan dia masih dalam perjalanan tapi berkumpul. Jamaah tuh banyak sekali berkumpul dan itu di tempat peristirahatan. Nah pertanyaan apakah mereka melaksanakan sholat id atau bagaimana? Nah, seperti ini. Maka kalau mereka melaksanakan sholat id, ya mereka bukan orang mukim, kan begitu. Itu maksudnya. Kebayang kan? Ya, kalau mamanya bagi mereka ya tidak ada sholat seperti itu. Ini adalah pendapat apa? Pendapat jumhur. Ini kondisinya ya. Jadi tadi disebutkan apa? Izin dari apa? Dari pemerintah. Kemudian berikutnya apa? Ketika mukim. Ya, berikutnya. Pertanyaannya, kalau tidak ada apa? Hah? Ya, tutup ya. Ulangi, dari mulai mana? Kalau mamanya kondisinya sholat id seperti tadi, terus jamaahnya tidak ada. Mamanya tiba-tiba yang mukimnya cuma 1-2 orang. Ya, bagaimana? Dalam menurut mazhab jumhur bahwa sholat id itu adalah harus berjamaah. Ya.
Ya, dan kalau umpamanya berkaitan dengan apa? Mendekati sholat Jumat, jamaahnya adalah kalau dalam mazhab Syafi'i harus berapa? 40. Tapi kalau dalam sholat Id, saya Allah a'lam. Ya, seperti itu. Tapi kalau mazhab Hanafi ya walaupun 2 orang ya sholat Id aja. Karena bagian dari hal tersebut. Ya. Ini kondisinya. Jadi harus ada jamaah. Jamaah. Boleh nggak kalau sholat sendirian? Nah, disebutkan bagi orang yang memang tertinggal sholat, di situ ada qadha, bisa sholat sendirian. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba dia seperti umpamanya dia menjaga mercusuar di mana di lautan kan ya, dia saum biasa, sholat biasa sendirian. Tiba-tiba datang hari raya Id, dia sholat Id gak? Ya kalau khutbah nggak jelas nggak ada karena dia tinggal di sana cuma sendirian. Maka ya sebagian ulama mengatakan di situ apa? Kalau mensyaratkan jamaah, ya, maka berarti apa? Tidak ada sholat id. Karena nggak ada jamaah sendirian. Ya. Kalau yang mensyaratkan itu jamaah, berarti apa? Kalau dia tidak mensyaratkan jamaah, berarti dia bisa sholat id sendirian. Karena begini, karena sholat kusuf, antum sholat kusuf, ya, gerhana bulan. Tiba-tiba apa? Antum melihat gerhana dan antum tidak sholat berjamaah, boleh nggak sholat sendirian? Kalau orang mengatakan boleh. Sholat apa? Sendirian sholat kusuf. Menyaksikan ternyata ada kusuf. Mau jamaah ternyata jauh malam kan? Bulan. Malam. Biasanya caang kan jadi ketutupan kusufah. Dengan lampu. Oh, karena seperti itu. Maka para ulama mengatakan itu boleh. Orang sholat kusuf kan? Atau mamanya istisqa sendirian boleh nggak? Boleh. Meminta turun hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sholat id, ya bagi menyatakan boleh, maka apa? Dia sholat id sendirian, sholatnya saja. Kenapa enggak? Itu seperti itu. Kemudian waktu dalam sholat id, kita ketahui bahwa sholat id itu awal waktunya dan ada akhir waktunya. Awal waktu sholat id itu adalah ketika matahari sudah meninggi, yaitu di atas satu tumbak. Kalau kau lihat di ufuk, oh berarti naik satu tumbak, berarti apa? Sudah waktunya sholat ini. Jadi mataharinya bukan diukur kan itu. Nah. Jadi dari apa? Dari pandangan kita itu dari ufuk ke apa? Ke matahari itu satu tumbak. Satu tumbak bukan satu tumbak, satu apa? Satu panah ya. Satu tumbak ya. Seperti itu. Di segi mana? Satu tumbak itu panas. Satu apa? Ini deh. Anak panah. Anak apa? Anak panah kan ada yang memang cuma 30 atau 40 cm ya, atau 50 cm naik ke atas. Nah, itu. Ini adalah madhabul jumhur. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang sholat di apa? Di saat matahari terbit dan dibiarkan naik di atas seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau ini berkaitan dengan sholat yang dilarang itu sholat sunnah, kalau yang berpendapat wajib gimana? Kan gitu ya. Karena cerita tentang yang dilarang sholat itu adalah sholat sunnah. Karena di situ berdasarkan hadis itu hatta tarkabnya sampai matahari apa? Meninggi. Seperti itu disebutkan qadra rumhin. Ya, sebesar busur panah. Nah, ini ya seperti itu. Kemudian akhir sholat
akhir sholat, waktu sholat id. Akhir waktu sholat id itu adalah waktu zuhur, hari tergelincir. Ini berdasarkan cerita tentang orang yang mendapati bahwa dia malam lihat hilal, ya. Tapi ternyata informasi sampai kepada Nabi setelah sholat zuhur atau asar lah, gitu, dan seterusnya, mendekati sore begitu, akhirun nahar. Kemudian pada saat itu berarti kalau sholat Idul Fitri tiba-tiba mau menggenapkan berapa, 30 hari gitu kan. Ternyata tiba-tiba ada yang menginformasikan bahwa di hari kemarin pas mau masuk malam itu dia melihat hilal, cuma kondisinya dia nggak bisa menyampaikan. Nggak bisa menyampaikan. Ternyata pas mau menyampaikan sampai kepada Nabi itu atau kepada pemerintah itu sudah mendekati asar atau sudah selesai sholat zuhur. Kan gitu. Apa yang terjadi? Maka pada saat itu kalau di kita saum Ramadan, batalkan saum. Batalkan Batalkan saumnya, karena sampai kepada kita informasi bahwa itu adalah hari raya Id. Nggak boleh dilanjutkan. Itu berpuasa jadi dosa kalau sudah diinformasikan kan. Tapi bagaimana sholatnya? Nah, ketika disampaikan sholatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunda untuk dilakukan di esok harinya. Dan ini dan sebagian ulama berpendapat dengan itu berarti akhir masanya adalah ketika posisinya sudah masuk waktu zuhur, begitu. Maka ikhwah, ya, seperti ini kita bisa melihat, ya. Jadi kalau umpamanya bagaimana mengqadha sholat? Kalau umpamanya mengqadha sholat bagaimana? Menunggu di esok harinya atau ini berkaitan dengan orang mengqadha sholat Id, ya. Qadha sholat Id. Pertama, kalau dia sholat Idnya itu, kalau disebutkan mengqadha itu ada dua kondisi. Kalau yang berpendapat bahwa sholatnya harus berjamaah, tapi dia ketinggalan jamaah, dia punya jamaah di belakang baru, begitu. Maka dia jamaah lagi baru di belakang. Pertanyaannya, kalau yang tertinggalnya satu orang, ada qadha apa enggak? Maka di situ muncul berarti tidak ada qadha, ya, seperti itu. Dan itu ketika masih di waktu sholatnya. Nah, kalau dia tertinggal sholat itu dan dia kondisinya umpamanya tertidur setelah sholat subuh, persiapan sholat ini, tapi kondisinya plak karena capek gitu kan, tertidur pas bangun selesai sholat zuhur. Orang udah sekolah ada nih sholat zuhur, balik udah gitu sholat subuh, sholat naon, ternyata sarena panjang gitu kan. Padahal itu hari raya Id. Bisa terjadi, ya, sekalipun tidak mungkin, tapi bisa jadi terjadi kan gitu. Ya, kondisi rumah tertutup, dihanap orang tua mau siap-siap gitunya, nyambut tamu, nyambut naon, sholat Id, dia mah tidur di luhur. Sudah pas ada nih, gini, gitu kan. Berarti saya kan tuh sholat Id. Gitu. Kapan dia sholat Idnya? Apakah menunggu di hari esok, di waktu paginya, atau dia sholatnya di waktu itu? Wallahu ta'ala alam. Anda nggak tahu. Ya. Bagi yang menyebutkan boleh kok. Kalau yang tidak mengatakan tidak ada qadha, ya sudah selesai. Ya lapor, nggak ada sholat lagi kan. Itu seperti itu. Itu. Ini kondisinya. Karena yang intibar tertinggal
sholat id itu yang disebut harus qadha itu ada dua. Pertama memang dia tidak melaksanakan sholat id dan sudah selesai habis semuanya. Yang kedua memang pas waktu sholat masih ada dan di situ kemudian jamaah tertinggal jamaah. Kalau tertinggal jamaah di situ ada yang mengatakan apa boleh diqadha sholat setelahnya. Tapi ketika sudah lewat waktunya, ya, wallahu taala alam. Ya, ini kondisinya. Ini sholat ini. Kemudian tempatnya, kita bahas tentang tempatnya. Tadi berkaitan waktu. Tempat sholat id. Tempat sholat id itu kita bagi dua. Pertama, Mekah dan Madinah. Mekah, Mekah. Bagaimana sholat id di Mekah? Di sini para ulama menjelaskan bahwa sholat id itu disunahkan dilakukan di mana? Di lapangan. Dan ya termasuk menyelisihi sunnah kalau tanpa udur dia sholat di mana? Di masjid. Gitu. Itu sebagian ulama berpendapat itu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i memang yang lebih disunahkan adalah sholat di mana? Di masjid. Kalau madhab Syafi'i. Nah, kalau umpamanya kita menyaksikan di Indonesia banyak yang di mana? Di masjid. Tapi ya, banyak ulama mengatakan bahwa apa? Sholat adalah di lapangan. Karena disunahkan betul untuk sholat di mana? Dan lebih abdol di lapangan. Tapi ada yang mengatakan lebih abdol di mana? Di masjid. Karena bukah yang lebih utama. Nah ini diantaranya. Nah bagaimana kalau umpamanya berkaitan dengan sholat di Mekah? Tentu pada kebayang sholat di mana? Di Mekah. Sholat di Mekah di luar Masjidil Haram apa di dalam Masjidil Haram? Dan ini berkaitan dengan ini Imam Nawawi menukil ijma bahwa apa? Salatnya ahlul Makkah ya ketika di daerah haram di situ melaksanakan salatnya di mana? Di Masjidil Haram. Depan Ka'bah. Ya. Seperti itu. Paham nggak? Kalau Makkah. Bagaimana kalau Madinah? Kalau untuk hari ini gimana Madinah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu Masjid Nabawi sudah ada belum? Sudah ada kan? Dan Nabi berulang-ulang salat ini. Dan Nabi memerintahkan untuk keluar dari mas. Sekarang yang di samping masjid Nabi dan di dalam masjid Nabi, Nabi mengatakan yang lebih utama salat di mana? Salat di masjid kan? Kalau lebih utama di lapangan, ya lebih utama. Tapi untuk salat ini, Nabi SAW ternyata mengeluarkan orang harus ke lapangan. Padahal itu Nabi SAW apa ada masjid Nabawi yang salatnya lebih utama lebih banyak. Maka dari ini para ulama mengatakan salat ini itu memang disudahkan untuk di lapangan. Wallahu a'lam ya. Tapi ketika dilakukan di masjid memang itu adalah apa? Cuma sebagian ulama mengatakan makruh. Paham ya? Ini tempatnya. Jadi hukum asal tempat sholat itu adalah di lapangan. Boleh di masjid ketika ada ulur. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Dan itu disunahkan seperti itu.
Adapun berkaitan dengan adzan dan iqamah, ya cukup dengan hadis tadi. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan tentang hal tersebut. Jadi kita bahas tentang waktu sudah, tempat sudah, dan adzan dan iqamah ya. Ini poin yang kita bahas hari ini dengan sesuai dengan hadis ini. Berkaitan dengan adzan dan iqamah, jadi untuk adzan dan iqamah dalam Id itu tidak ada syariat sama sekali. Dan dijelaskan di dalam hadis tersebut, Jabir mengatakan, aku menyaksikan salat Id bukan satu kali, dua kali ya, tanpa adzan, tanpa iqamah. Kemudian demikian juga lafaz-lafaz yang lainnya. Dan ini dinukilkan apa? Ijma para ulama. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Lalu bagaimana kalau umpamanya ada seruan as-shalatu jami'ah? Salatu jami'ah. Ya, kalau di pendapat ya sebahagian para ulama itu tidak ada seruan salat jami'ah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya mengatakan apa? Ada seruan. Kenapa? Karena ya di situ untuk berkumpul maka menggunakan as-shalatu jami'ah sebagaimana khusuf dan khusuf seperti itu. Jadi kalau nida seruan dengan kalimat as-shalatu jami'ah itu ada ya. Tapi kalau umpamanya dengan adzan dan iqamah ijma itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada dua pembahasan lagi, tapi waktunya habis. Yaitu kaifiyat salat Id dan sunnah-sunnah. Sunnah-sunnahnya mungkin nggak dibahas. Kita kaifiyat sedikit. Kaifiyat salat Id adalah diawali dengan apa? Diawali dengan salat 2 rakaat. Yang membedakannya apa? Takbir. Dan ini menurut jumhur. Menurut sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa takbir tetap satu kali, gak ada bedanya dengan salat Jumat. Takbir Allahu Akbar ya, setelah niat 7 kali di rakaat pertama setelah takbiratul ihram, 5 kali di rakaat kedua setelah takbir intiqal. Sebagian mengatakan ya 7 dengan takbir ihram, tapi itu. Kemudian dia salat sunat biasa, salat sunat. Kalau salat khusuf itu terlihat bedanya dalam ruku dan qiraah. Kalau salat idainin mah berbeda dengan zuhur itu dalam bacaan takbir. Setelah itu. Nah, kemudian kemudian setelah itu adalah barulah khutbah. Cuma para ulama berbeda pendapat apakah khutbah Id itu 1 kali atau dua kali. Madzhabul arba'ah itu menyebutkan salat khutbah dalam salat Id itu adalah dua kali. Karena dikiaskan dengan Jumat. Maka seluruh jamaah yang seperti itu kusuf Id, kemudian Jumat semuanya sama. Itu apa? 2 kali khutbah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa apa? 1 kali khutbah, tidak 2 kali. Karena tidak ada riwayat tentang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali khutbah di dalam salat Id. Beda dengan salat Jumat. Kalau Jumat ada
nasnya. Seperti itu. Tapi kalau jumhur lebih berpendapat bahwa itu dikiaskan dengan sholat Jumat. Jadi khutbahnya berapa? Dua kali. Setelah itu. Baru setelah itu apa? Selesai. Wallahu taala alam, itu adalah sholat ini secara ringkas yang kita sebutkan. Dan mungkin bila ada pertanyaan silahkan. Karena ini kita sambil ngobrol saja ya tentang hal ini, sholat ini. Nah, kita kembalikan dulu kepada Ari Falyatafadhal.